Tapi udah pernah nyobain ini belum yang Dewi Persik? Yang mana itu? Gudang Garam Jaya. Gudang Garam Jaya. Gudang Garam Jaya. Iya itu kayaknya lewat mulu ya. Oh, tapi awas nabrak gelas. Nabrak gelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu tarian penutupnya. Oke. Langsung hormat gini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker, satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Nah teman-teman semua, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang viral beberapa minggu ini atau beberapa bulan lalu sampai sekarang ini. Narasumber kita ini viral dengan tarian khasnya. Gimana tarian khasnya ini? Narasumber kita ini menari 38 provinsi ya. 38 provinsi dengan durasi itu 1 menit. Kok bisa gitu? Langsung aja kita berkenalan dengan narasumbernya. Halo Kak Elsie Sastia. Ya, Elsie Sastia. Bukan Elsie Sukaisi ya. Bukan. Itu kalau Elsie Sukaisi Elvi. Itu beda lagi. Elvi ya. Itu Elvi Sukaisi. Elsie Sukaisi penyanyi dangdut ya. Iya benar. Umi, kalau kita memanggilnya Umi Elvi gitu ya. Oke Kak Elsie, makasih banyak loh Kak Elsie udah datang ke studio Jejak Backpacker. Iya, dengan senang hati. Iya. Jadi sebenarnya saya mengamati Kak Elsie itu sudah dari jauh-jauh hari ya, waktu Kak Elsie itu viral waktu naik ke Gunung Rinjani. Nah, di situ tariannya itu yang pertama kali saya lihat tuh, langsung saya follow. Ah, keren nih. Ini ada bakat gitu loh. Bakatnya keren. Gini loh, Kak. Saya itu emang suka mengamati orang-orang yang punya kelebihan khusus gitu loh Kak. Mungkin salah satunya Kak Elsie ya. Menurut saya ini kelebihan khususnya kenapa? Karena kebanyakan di era sekarang ini yang ditampilkan di media-media itu adalah hal-hal yang nggak penting gitu loh. Bukan nggak penting ya, apa sih ya, bukan yang orang yang berbakat gitu ya. Pokoknya kayak lebih banyak ke sensasi gitulah ya. Gitu. Yang sensasi malah di up gitu. Terus yang mempunyai bakat-bakat terpendam, yang jenius, pinter, itu justru mereka tenggelam gitu. Iya. Kan sayang gitu. Makanya saya coba deh saya kontak nih, mudah-mudahan Kak Elsie-nya nih bisa kita undang gitu di Jejak Backpacker. Di Ale Jejak Backpacker ya. Oke, Kak Elsie, langsung aja kali Kak ya. Boleh. Biar nggak lama-lama Kak Elsie juga. Biar penontonnya nggak penasaran. Iya betul. Nah, Kak Elsie tolong kasih tahu dulu nih, karena mungkin sebagian teman-teman juga ada yang belum kenal nih sama Kak Elsie. Coba mungkin Kak Elsie perkenalkan diri dulu ke penonton. Biodata sedikit aja mungkin ya. Oke. Biodata cita-cita, Bu. Panjang kali ya. Oke. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Elsie Sastia. Biasanya dipanggil Elsie. LSI ya, bukan singkatan. Itu beda lagi. Soalnya kalau baru kenalan sama orang, hah? Elsie kayak gitu. Bukan Elsie yang itu ya. Langsung jelasin panjang lebar kayak gitu. Nah, kebetulan aku aslinya orang Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang. Kemudian kuliah itu di Pontianak. Nah, setelah selesai kuliah itu hijrah ke Jakarta. Jadi udah kurang lebih 2 tahunan ini saya tinggalnya di Jakarta gitu. Makanya pas ada undangan buat ke podcast ini kemarin tuh kayak gas aja nih, mumpung deket juga kan, nggak jauh, tinggal satset langsung nyampe. Makanya langsung ikut aja. Pokoknya apapun itu
yang tujuannya untuk menaikkan sebuah prestasi ya, bisa dibilang prestasi. betul. Aku sangat-sangat tertarik untuk ikut terlibat di dalamnya. Gitu. Iya, Museum Rekor Indonesia ya, ini saya belum pernah ngeliat nih tarian dalam 1 menit ditarikan 38 provinsi ini belum pernah ngeliat, cuma Kak Elsie nih mungkin kasih penghargaan dong Museum Rekor Indonesia Muri ya. Iya, Amin, mudah-mudahan Kak ya. Mudah-mudahan ada nih karyawannya atau apa nonton gitu, seenggaknya disampaikan sama atasan gitu. Iya. Sebenarnya kalau boleh jujur saya tuh pernah ngajuin sih Mas. Oh. Iya, pernah ngajuin tapi ya belum diterima karena apa ya, kemarin alasannya itu isinya nggak nyampe gitu karena kartanya terlalu pendek gitu. Padahal sebenarnya yang aku bikin kenapa pendek karena kan belum pernah ada yang bikin sebanyak itu semua provinsi itu cuman dalam 1 menit. Justru menurut aku itu rekornya ya. Cuman sayangnya menurut dari sebelah sananya ternyata tidak masuk kriteria gitu. Aduh, jadi kayak kok sedih bisa? sih. Serius loh, Iya. saya jadi sedih loh. Iya, jadi kayak ya padahal berharapnya kayak ya lumayan seenggaknya kayak dapat penghargaan. Betul. Maksudnya bukan penghargaan yang kayak harus dapat uang atau segala macam Iya. gitu ya, kayak sekedar ya penghargaan apresiasi gitu aja udah. Kayak udah seneng banget sih sebenarnya. Ih, baru tahu loh. Iya. Sedih. Hanya karena durasi. Karena durasinya terlalu pendek, jadi dibilangnya apa namanya tuh, ya gitu tidak sesuai kriteria jadinya. Jadi itu kayak antar provinsi itu jadinya kayak nggak nyampe ke penonton katanya kayak gitu. Intinya kayak gitulah ya. Oh. Karena terlalu pendek itu Terlalu tadi. pendek itu tadi ya. Terus dari mereka ada saran nggak nih buat ngerubah? Oh, dipanjangin lagi baru kita Nggak ini. ada sih. Waktu itu aku sebenarnya kayak ngajuinnya cuman kayak lewat email doang gitu sih. Maksudnya nggak langsung ke orangnya, ke orang yang kenal di sana, nggak. Jadi kayak cuman coba-coba aja lewat email gitu. Pas ada penolakan itu apa ya, waktu itu sebenarnya aku ada balas lagi. Cuman nggak ada balasan lagi dari sananya gitu. Iya, jadi ya sudahlah. Sayang sekali ya. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya dari murinya ya. Karena jarang belum ada kalau menurut saya belum ada Iya. yang kayak gini Iya, ya. belum ada. Mudah-mudahan kalaupun ada permintaan khusus misalkan tambahin deh jadi 3 menit Iya. gitu. Udah pasti dilakukan Iya, gitu. udah kan. justru udah dibikin, iya udah dibikin, iya udah dibikin. Jadi yang versi baju adatnya juga kan itu kan aku udah bikin yang 1 menit. Iya. Nah pas ketika tag konten itu aku sekalian bikin yang versi 5 menitan. Jadi udah ada sebenarnya gitu. Jadi nggak cuman yang 1 menit tapi yang udah, versi udah dilaporin juga nih yang ini, udah dikirim ke Muri. udah tapi tidak ada tanggapan. Belum ada tanggapan gitu sih. Tapi apa namanya, saya belum paham ya dengan Muri ini ya. Apakah kita mendaftarkan itu pakai fresh money Iya. ataukah kita mendaftar itu free nih bentuk penghargaannya? Saya belum tahu ya. Iya. Kalau misalkan wah buat mendapatkan penghargaan seperti itu harus daftar, misal harus bayar ini bla 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 bla. Wah sayang sekali sih kalau menurut saya ya. Sebenarnya saya nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu pasti ya. Cuman ada kemarin kan sebelum beberapa bulan lalu di sekitar bulan Oktober, saya kan ada jadi koreografer di sebuah acara dan itu tuh masuk rekor Muri juga. Nah kebetulan salah satu panitianya itu teman saya. Nah jadi dapat bocoran sedikit gitu dari dianya. Sebenarnya dia nggak maksudnya kayak nggak harus bayar segala macam, cuman dia sempat bilang kalau buat Muri itu dia kayak ngeluh, aduh ini harus nyiapin uang segini juga nih kayak buat rekor Murinya karena buat sertifikatnya atau apa, piagamnya atau apa gitu kalau nggak salah, dan itu lumayan harganya.
Kalau nggak salah sih gitu ya. Cuman nggak tahu ya maksudnya apakah aku salah tanggap atau gimana nggak tahu. Tapi mungkin ada syarat-syarat tertentu kayak gitu sih. Mungkin ya. Wah, kalau bener ya. Nggak tahu juga. Makanya kalau aku kan kemarin emang bener-bener kayak cuman coba buat ngajuin kayak lewat email doang gitu kan. Dan waktu itu nggak tahu sama sekali kalau misalkan harus ada mungkin biaya pendaftaran dan segala macamnya, kurang tahu. Jadi kayak coba-coba aja, siapa tahu diterima nih gitu. Cuman karena ya belum beruntung gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Sabar ya Kak ya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia tuh lebih baik lagi. Amin. Gitu. Jadi nggak ada, kita mau dapat penghargaan atau yang lain-lainnya itu nggak perlu pakai uang lagi. Amin. Kita emang benar-benar dihargai, dikasih apresiasi gitu kan sama mereka. Iya. Hancur sudah kalau semuanya harus pakai uang. Iya makanya kan nggak semua orang itu punya banyak uang ya, bisa dibilang maksudnya punya modal yang cukup gitu kan. Ada juga yang kadang bikin suatu karya dengan modal pas-pasan gitu. Kayak saya kemarin bikin yang tarian 38 provinsi versi kreasi baju adatnya itu untungnya bajunya dapat sponsor gitu. Jadi dapat dukungan. Jadi ya bisa dibilang gratis lah ya. Cuman barternya kita kayak ngetek nama sanggarnya kayak gitu-gitu. Jadi ya barter kayak gitu. Kalau misalkan harus sewa mah ya belum ada modalnya, harus sewa 38 baju. Mau habis berapa itu? Iya, sewa itu berapa sih kalau itu 1 juta nyampe nggak? Enggak sih, dia tuh 500. kalau yang standar, maksudnya yang standar ke atas lah ya, itu ya bisa 200 sampai 250. Atau kalau misalkan kalau yang 500-an gitu ada, cuman kan itu kayak lebih ke apa ya, pageant gitu sih. Kalau lebih kayak baju pengantin atau kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan buat baju tari, yang standarnya 200, 250 gitu ada. Kalau kita maunya yang bagus ya, maksudnya bagus standar ke atas gitu. Kalau yang di bawahnya lagi ada sebenarnya. Untuk yang pawai biasanya itu ya. Iya, kalau yang pawai itu yang aku bilang tadi kayak misalnya 500-an kayak gitu-gitu. Kalau yang standar maksudnya yang maksud aku yang kayak lumayan standar ke atas itu yang 250-an kayak gitu-gitu tuh. Misalnya Lampung nih. Lampung kan kalau misalkan yang standar ke bawah kan paling kayak apa sih sigernya kayak dibuat dari apa, kain atau apa kayak gitu-gitu kan diakalin. Nah, itu kalau yang 200-an ke atas yang bener-bener kayak sigernya gitu. Jadi beneran bentuknya mahkota dari sigernya kayak gitu. Jadi bukan apa namanya, bukan kayak dibikin dari plastik atau segala macam. Jadi beneran gitu. Gitu. Oke. Nah, ini kalau Kak Elsie sendiri yang pertama kali mengenalkan tari-tarian itu siapa sih Kak? Orang yang mungkin yang paling berjasa ya mengenalkan tarian ini. Oh, maksudnya tarian 38? Nari, mungkin belajar nari ya. Oh, belajar nari. Kalau belajar nari sebenarnya otodidak. Dari awal tuh iya otodidak. Jadi tuh waktu kecil umur 7 tahun. Itu kayak suka aja gitu ngisi-ngisi acara pas acara perpisahan di sekolah gitu. Kebetulan ada teman-teman yang sama-sama mau nih. Ya udah. Jadi kalau waktu dulu tuh ada sih orang di kampung ngajarin, bukan penari tapi ya bisalah gerak-gerak kayak gitu kan. Nah, diajarin kayak gitu. Jadi sekitar kelas 2, 3, 4 SD itu masih dibimbing gitu kan. Walaupun dia gerakan sekedar gerakan anak-anak lah, maksudnya bukan tarian yang tradisional kayak Melayu atau Dayak atau apa. Jadi emang bener-bener lagu anak-anak, kayak lagu pop anak-anak, ya udah kita gerak gitu. Nah, itu mulai dari kelas 4 SD, lupa deh, sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD itu udah bener-bener mandiri. Jadi bikin koreo sendiri walaupun sesederhana itu gitu loh. Jadi udah terbiasa bikin koreo sendiri. Nah, pas SMA itu kan lanjut terus tuh, maksudnya setiap kali ada acara di sekolahan ikut nari terus. Jadi nggak pernah absen. SD SMP itu kan aku kan di kampung kan ya, belum ada SMA. Nah, pas SMA-nya ngerantau ke kota di kabupatennya. Nah, itu baru deh masuk sanggar. Jadi sanggar yang emang benar-benar ya yang benar-benar udah
inilah ya teratur lah, maksudnya dari segi latihan dan segala macam itu udah lebih baik gitu kan. Itu di situ sih baru bener-bener kayak baru ternyata gini tarian daerah yang bener kayak gitu. Kalau pas SD SMP itu ya bener-bener kayak ya lebih ke tarian anak-anak, karena kan zaman dulu kan belum ada media sosial ya. Jadi kita nggak tahu ya, kayak gimana namanya tarian Melayu atau tarian Dayak atau tarian daerah lain, itu belum tahu. Jadi pas SMA baru kenal tuh tarian daerah, mulai dari kayak tarian Melayu, tarian Dayak, Tionghoa. Nah kalau di Kalimantan Barat itu kan itu dia tiga etnis itu, maksudnya tariannya yang ciri khasnya. Jadi Tidayu, Tionghoa, Dayak, Melayu. Nah itu baru belajar dari SMA. Pas kuliah ya udah terusin lagi. Jadi kuliahnya masuk ke prodi seni pertunjukan. Jadi jatuhnya sebenarnya guru sih, karena di sana tuh belum ada seni murni. Jadi dia pendidikan gitu. Tuh. Luar biasa emang. Berarti memang dari kecil. Iya, semangat banget dulu waktu kecil. Sampai ke dewasa sudah mendalami seni tari. Iya, akhirnya ya sampai sekarang tidak berhenti. Oke. Berarti kalau misalkan diumpamain kayak Didi Nini Towo lah ya kali ya itu, atau Guru Soekarno Putra itu ya. Iya. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi seperti itu. Amin. Saya doakan selalu Kak. Pokoknya saya itu kalau buat yang yang keren-keren, kalau menurut saya support terus sih Kak ya. Nah, terus kalau untuk yang tarian 38 provinsi itu butuh berapa lama Kak buat koreografinya itu? Itu 2 hari sih. 2 hari? Iya 2 hari. Jadi itu sebenarnya punya ide itu udah lama. Maksudnya pengen deh bikin gitu kan. Sebenarnya sebelumnya aku kan dulu kan punya tim. Maksudnya kayak kalau bikin konten tuh ada timnya gitu kan, berlima. Nah jadi kita tuh emang suka bikin konten bareng gitu semenjak COVID itulah ya. Jadi aktif bikin konten gitu kan. Terus sebelumnya udah tawarin ke mereka, maksudnya guys mau bikin yang ini nggak, yang meledak nggak gitu kan. Maksudnya langsung apa kata mereka kan. Jadi kan waktu itu kita lagi mikirin bikin konsep apa ya gitu kan. Nah terus karena aku udah lama kepikiran pengen bikin konsep itu, tawarin ke mereka, kita bikin tarian 38 provinsi Indonesia dalam 1 menit. Terus mereka langsung responnya, hah? Meninggal katanya kayak gitu. Jadi ya udah, karena mereka maksudnya kayak tidak menyanggupi gitu ya, belum menyanggupi, ya udahlah tahan dulu gitu kan. Ya udah akhirnya waktu itu aku ngajakin salah satu temen aku, jadi cowok. Jadi sebenarnya pertama kali nari tarian itu tuh berdua, partneran gitu. Jadi ngajakin temen aku. Nah itu tuh karena waktu itu aku tuh mau balik kampung, nah kan posisinya di Pontianak nih. Nah dari Pontianak ke kampung aku itu kan lumayan kayak makan perjalanan seharian. Jadi waktu itu emang kayak harus balik kampung banget, tapi pengen bikin konten ini gitu loh. Jadi ya udah bener-bener kayak digas, cari di segala macam, di riset dari YouTube, terus nanya juga ke teman-teman. Kan kebetulan aku ada temen yang hampir di seluruh provinsi Indonesia, maksudnya yang penari gitu kan. Jadi itu bisa ditanya. Jadi yang aku emang belum tahu atau aku kurang yakin tariannya, aku langsung tanya ke mereka kayak gitu. Malah kayak latihan pakai video call kayak gitu, minta diajarin langsung sama penari yang di sana gitu loh. Jadi nggak mau sampai menyampaikan informasi yang salah gitu, walaupun sekedar konten, tapi kan pengennya informasi yang disampaikan itu benar dan valid gitu loh. Bener juga ya. Iya, jadi ya gitu. Jadi akhirnya ya udah sampai sore gitu kan, karena besoknya udah harus balik kampung nih. Nah sore itu kita bikin tag video sama teman aku. Nah itu pun nggak langsung one take gitu, jadi cut to cut gitu, karena temanku kan nggak bisa langsung ngehafal gitu kan waktu itu, karena emang baru diajarin. Terus ngafal gerakan yang 1x2, 1x8 itu lebih mudah daripada menghafal gerakan cuman 1x2 doang. Karena kan waktu itu kayak cuman dua ketukan ganti lagi karakternya, 2 ketukan ganti lagi kayak gitu kan. Jadi emang
kalau misalkan baru belajar emang agak susah menyesuaikannya gitu kan. Ya waktu itu cut to cut diupload nggak terlalu rame tuh, memang ada beberapa akun yang nge-repost gitu kan, cuman nggak rame banget gitu loh. Nah terus berjalannya waktu gitu kan, aku kemudian waktu itu mau ikut challenge-nya itu tarian yang lain gitu, maksudnya kalau nggak salah Indonesia Menari, waktu itu challenge dari Indonesia Menari apa ya. Nah aku bikin itu, nah begitu selesai aku kepikiran nih, iseng-iseng bikin yang 38 tapi versi sendiri gitu kan, versi sendiri tapi yang karena aku hafal jadi bikinnya one take kan langsung. Nggak tahunya belum sampai 1 kali 24 jam udah tembus 3M waktu itu, jadi kayak apa ini gitu kan, langsung kaget. Jadi mulai dari situ naiknya video itu, padahal video ini tuh sebenarnya udah dari 2020 apa 2021 ya, dari pokoknya pas rilisnya Wonderland Indonesia yang pertama. Iya jadi pas itu sebenarnya udah lama, maksudnya udah dari 2021 kalau nggak salah sih 2021 ya sampai sekarang. Tapi alhamdulillahnya walaupun kayak udah diupload berulang kali gitu kan, maksudnya dengan gerakan yang sama, konten yang sama, tapi paling kayak dari latar belakang yang berbeda atau background yang berbeda. Alhamdulillahnya naik terus gitu, maksudnya nggak pernah sepi gitu. Aku pikir kan kayak, kayaknya penonton udah bosan gak sih? Tapi ternyata enggak, malah sampai sekarang masih rame terus gitu. Saya aja ngeliatnya, wow ada postingan terbaru lagi, saya nunggu terus tuh, keren. Udah sih saya kalau ngeliatnya itu, ya emang ini dari saya aja, dari satu orang kayak. Kalau orang yang ngelihat lain pasti sama sih, kalau menurut saya sama kayak saya. Keren ini gitu. Aduh. Terima kasih. Tadinya saya tanya sama admin kan, gimana si KLC mau nggak dia ini kita undang. Sebentar katanya, belum dibales katanya gitu. Oh oke, katanya di hari Sabtu sekian tanggal sekian katanya gitu. Oh oke. Wah seneng saya itu waktu itu. Nah akhirnya ya pikir nggak jadi tadi kan, soalnya nggak ada kabar tadi kan. Gimana? Malah saya yang mikir ini jadi nggak ya? Kok nggak ada kabar? Maksudnya kan biasanya kan kayak siapa tahu diingetin segala macam kayak gitu. Biasanya kan. emang gitu. Nggak diingetin ya? Nggak ada. Jadi ini yang ini yang mudah-mudahan dilihat nanti sama adminnya nih. Nggak diingetin lagi ternyata ya. Mas Andi namanya. Pas tadi sore baru kayak, Kak nanti malam jadi kan? Iya jadi gitu kan. Itu setelah saya nanya. Oh iya. Kalau nggak salah tuh di grup. Saya pikir malah ini jadi nggak ya? Ya udahlah siap-siap aja gitu kan. Aduh. Nah ini KLC kan saya lihat ada kayak mengikuti kayak pencarian bakat ya. Nah itu pencarian bakat apa sih Kak? Kalau 2021 itu Indonesia Mencari Bakat. Itu awalnya saya pindah ke Jakarta. Jadi pas IMB pernah ikut? Pernah. Oke. Tapi cuman di berapa ya 50 besar kalau nggak salah. Jadi kan waktu itu kan kayak seleksi online dulu kan. Seleksi online baru 50-nya yang kepilih, baru langsung offline sama yang juri-juri artisnya, sama juri-juri utamanya lah gitu. Nah, cuman sampai di situ aja karena waktu itu mungkin karena ini ya bawanya tradisi, nggak tahu juga lah selera jurinya seperti apa atau pertimbangannya seperti apa. Jadi cuman sampai di situ aja gitu. Oh, ya, nggak lanjut ya? Nggak lanjut. Jurinya makanya buta. Enggak sih, tapi memang waktu itu saya bawanya emang benar-benar tradisi banget karena itu tuh konsepnya apa ya, kayak dari mereka yang milih gitu loh. Harus ada modern dance-nya juga kali ya. Kalau saya waktu itu enggak tradisi banget. Nah tadinya malah saya tuh mau bikin yang ya ada campuran modernnya lah, atau bisa dibilang ada campuran kontemporernya gitu kan, karena di situ yang saya tahu
yang juri yang di dance-nya itu ada Cinta Laura kan. Nah, dia kan kalau setahu saya basicnya memang lebih ke modern gitu. Nah, tadinya mau campurin nama yang ya ada sentuhan-sentuhan modern. Cuman dari panitianya mengharuskan saya bawain tradisi banget gitu. Jadi ngikut aja. Oke. Ternyata tidak lanjut, tapi ya udah nggak apa-apa. Itu IMB. Nah, Iya, selanjutnya IMB. ada audisi-audisi lagi ikut. Terakhir kemarin ada ikut audisi apa namanya Pagelaran Sabang Merauke kemarin. Oh iya, itu yang saya lihat. Kemarin, nah itu alhamdulillah kepilih juga. Itu dari 100 berapa ya katanya sekitar 140-an peserta gitu kan. Kemudian disaring, nah jadilah 27 yang diambil. Tapi nih ada yang unik nih, yang saya pengen nanya banget nih ya. Kemarin itu kan yang saya lihat di Instagramnya KRC ya. Itu yang orang pada nari sampai selesai semua nih. KLC itu nari baru mulai. Udah di stop nih sama juri. Itu kenapa, Kak? Nah iya itu juga. Saya juga apa namanya kan itu kan kita dibagi kayak jadi 3 batch gitu kan. Nah batch 1, 2, 3. Nah aku kebetulan di pertama, tapi undiannya undian 9. Nah jadi kan otomatis cuman kan kita kan memang disuruh nunggunya di backstage ya. Ada ruangan khusus gitu, jadi nggak benar-benar di belakang stage-nya. Nah cuman kan soundnya kan kedengeran ya ke kita, jadi tuh ketahuan oh ini nampilnya full. Jadi kita tuh ada koreo bebas sama koreo wajib. Jadi peserta sebelum aku itu rata-rata full. Kedua koreo itu nampilnya full, malah ada yang disuruh ulang 2 kali. Nah jadi yang pas aku kemarin jadi nampilnya bebas dulu. Sebenarnya tuh ada miskomunikasi juga sih ya. Jadi waktu itu kan ditanya sama jurinya, salah satu jurinya, pas udah nyampe di stage, mau nampil koreo apa dulu? Terus saya jawabnya bebas. Saya bilang, maksud saya bebas itu terserah sama jurinya gitu loh. Cuman ternyata jurinya nganggapnya oh koreo bebas ya, ya udah langsung koreo bebas. Nah sementara saya tuh pengennya nampilin yang koreo wajib dulu kan. Akhirnya ya udah langsung aduh kok jadi bebas dulu nih. Maksudnya kalau bebas tuh kan belum siap. Maksudnya koreo bebas itu jujur saya benar-benar full eksplorasi. Jadi full improv. Jadi nggak ada yang koreo yang udah tertata kayak gitu, nggak ada. Jadi kayak cuman direncanain doang di dalam otak, dalam pikiran gitu. Oh nanti pengennya kayak gini nanti geraknya. Ya udah jadi pas itu benar-benar improvisasi full gitu kan, satu musik itu, tapi nggak sampai full juga. Jadi kayak belum habis udah di stop. Lanjut ke koreo wajib. Nah yang saya upload itu koreo wajibnya. Yang upload itu benar-benar kayak baru mulai. Kayaknya menit, belum ada 10 detik deh kayaknya. Jadi kayak langsung ngelihat MC-nya gitu kan. Oh udah cukup ya. Langsung ini kenapa? Maksudnya kan jadi overthinking ya. Jadi kayak overthinking karena teman-teman sebelumnya pada full kok aku kok bisa sampai di stop gitu kan. Ternyata alhamdulillah lolos. Cuman jadi sebenarnya tuh sebelumnya kita itu udah ada berproses sama ketiga juri kan, itu kan ada 6 ya, ada 6 juri. Nah 3 juri itu sebenarnya udah ikut kita proses dari waktu, pokoknya kita udah sama-sama mereka dari pembukaan gala dinner, kemudian latihan, ada gladi, latihan lagi malam sebelum tampil. Nah, jadi kita udah sama-sama mereka. Jadi sebenarnya mereka tuh udah ngelihat kita dari gladi dan latihan itu. Nah, mereka pun udah menyampaikan bahwa kita di sini juga sambil menilai gitu loh. Jadi sebenarnya kita juga udah ada pegangan peserta. Maksudnya peserta udah ada yang dipegang gitu loh. Oh ini nih kayak gitu-gitu. Jadi mungkin positive thinkingnya karena udah dinilai di proses itu kali ya, jadi makanya yang pas di audisi dah gak usah lagi gitu. Jadi saya juga kayak berasa di prank. Emang merasa kayak di prank. Iya. Maksudnya itu memang mereka udah ada bilang kayak gitu kan, cuman
nggak expect bakal kenanya di aku gitu loh. Nah, ini Kak Elsie ini kalau boleh tahu siapa sih orang yang menginspirasi Kak Elsie di dunia tari ini? Om Didik Nini Towok sih. Oh betul dong yang saya sebutin tadi ya. Justru dia kan dulu juga pernah ke Pontianak kan. Jadi pas kita di kampus kita tuh lagi ada acara peringatan Hari Tari Sedunia. Kebetulan kita juga pernah ngundang beliau. Pokoknya dari situ maksudnya udah mulai kayak kenal gitu. Maksudnya sebelumnya kan kayak cuman ngelihat ya di media sosial kayak gitu doang kan. Nah, mulai apalagi pas ketemu langsung tuh kayak apa ya, pengen deh jadi kayak gini, jadi pengen kayak beliau gitu kan, sampai udah umur sekarang masih melestarikan budaya gitu. Iya. Terus nih Kak, saya penasaran kayak tari ya, sama halnya dengan olahraga atau yang lainnya, ya 11-12 mirip ya, kayak gitu ya. Cuma memang ada tradisional, kalau olahraga ya kita emang pengen olahraga. Nah itu ada pernah nggak kayak terkilir kaki, terus entah kesleo gitu. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu Kak? Oh itu udah bukan rahasia umum lagi sih kalau di dalam anak tari. Jadi pernah banget, sering malah. Jadi tuh malah aku pernah pementasan itu dalam keadaan kaki tuh terkilir. Jadi jadi kan waktu itu kan pernah 2 kali, jadi kan pementasannya 2 hari. Hari pertama, jadi terkilirnya tuh kenanya di hari pertama. Jadi pas hari besoknya itu udah agak-agak bengkak gitu. Jadi cuman saya udah pesan sama koreografernya. Jadi kan itu waktu itu ngebantu adik tingkat buat ujian akhir gitu kan. Jadi ujian akhirnya dalam bentuk karya tari kan. Nah tapi cuman saya udah pesan, nanti kalau misalkan ada koreo yang agak berubah, jangan heran ya, soalnya ini menyesuaikan kaki yang sakit, kayak gitu. Tapi mereka dia ya udah ngerti aja gitu. Pokoknya kalau malah kita tuh pementasan dalam keadaan keseleo itu kayak udah biasa gitu, pasti ada aja. Malah pernah kayak sampai luka berdarah-darah, karena kan kalau nari itu kan dia nggak selalu di atas panggung ya, maksudnya panggungnya nggak selalu yang benar-benar panggung yang megah atau yang mulus, kan ada juga yang karya yang ditampilkan misalnya di jalan atau di bangunan yang belum jadi, yang semennya kayak masih kasar banget kayak gitu-gitu. Jadi saya pernah narinya di sebuah bangunan yang terbengkalai gitu lah. Jadi kan benar-benar kayak kasar, terus masih ada yang besi-besi buat betonnya itu, masih ada itu. Jadi itu pas latihan pernah emang benar-benar berdarah gitu kan, malah masih ada bekasnya sampai sekarang, bekas lukanya. Iya, pernah juga ya ternyata kayak gitu. Tapi nggak sampai yang fatal kayak mungkin di pen atau dirawat di rumah sakit kayak gitu. Belum pernah sih ya. Jangan ya, jangan sampai. Paling mungkin kalau dulu keselio doang. Masih ya agak kaku mungkin, kayak kalau sekarang kan udah luwes, udah lentur tulangnya, kayak mungkin dibengkokin juga nggak bakal kesleo kan, karena udah kesehariannya menghadapi dengan tarian-tarian itu. Jadi udah mulai terbiasa lah. Iya, jadi udah kayak karet gitu. Oke, nah ini berarti kalau Kak Elsie cita-citanya saat ini yang belum tercapai apa nih Kak? Pengen bawa tarian budaya Indonesia ini ke luar negeri sih. Jadi tuh cita-cita saya tuh emang benar-benar pengen memperkenalkan budaya Indonesia itu di mata dunia gitu. Jadi nggak cuman di Indonesia atau di negara tetangga, tapi pengennya di mata dunia juga. Jadi semua orang tahu tentang budaya Indonesia gitu loh. Makanya kemarin kan sempat juga yang pas yang 38 provinsi ini kan kemarin sempat juga dihubungin sama KBRI Beijing. Nah, jadi mereka minta izin buat nge-publish tarian itu ke media sosialnya Cina gitu, media sosial Cina. Jadi ya senang banget sih, maksudnya gitu aja tuh udah senang. Jadi ikut membantu menyebarkan karya ini gitu loh. Jadi nggak cuman sampai di Indonesia aja, tapi sampai ke luar negeri kayak gitu. Wah, keren.
Mudah-mudahan ya Kak ya. Amin. Saya doakan. Tapi kalau untuk wadahnya sendiri Kak, ini udah ada ya, yang menaungi atau apa gitu. Belum sih sejauh ini. Ya mudah-mudahan penonton kita atau teman-teman mungkin ada kerabat yang mungkin ya tahu tempatnya atau wadah untuk gimana caranya biar KLC ini bisa go internasional gitu kan, dengan membawakan tarian-tariannya yang sangat energik dan luar biasa. Itu mengenalkan tarian atau budaya Indonesia ini ke luar negeri. Amin. Sebenarnya dulu tuh udah pernah hampir sih, cuman sebenarnya dulu pernah mau ada tur budaya di Amerika Latin. Jadi waktu itu di mana ya, pokoknya di 3 negara gitu kan. Terus ada juga itu di misalnya tahun ini gitu kan. Nah tahun berikutnya itu gagal karena apa ya waktu itu ya, pokoknya adalah problem gitulah ya. Nah pas kemudian ada lagi, sebenarnya saya tuh pernah menang juara 3 internasional itu di Panama, tapi online. Jadi virtual gitu kan. Nah cuman sebenarnya kita itu diundang buat lanjut ke babak berikutnya gitu kan di sana. Jadi tadinya tuh senang gitu kan, cuman karena waktu itu COVID kalau nggak salah, jadi kan maksudnya kalau buat keluar tuh susah ya, jadi ya udah gagal lagi. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi maksudnya mungkin ada kesempatan di lain waktu gitu kan. Amin. Tetap bersyukur. Kita balik lagi ke yang di gunung lagi nih kayaknya. Nah, yang pertama kali kan kontennya tarian 38 provinsi yang berada di Gunung Rinjani. Nah selanjutnya gunung mana lagi nih yang KLC incar nih buat nari di atas gunungnya? Merbabu sih. Merbabu. Iya, pengennya di Merbabu. Kayaknya kayak bagus gitu loh maksudnya. Iya, keren banget loh. Maksudnya aku kan suka, maksudnya kalau yang ya pokoknya yang pemandangannya bagus banget gitu, pengen. Nah sebenarnya kemarin itu sempat mau bikin di Sindoro. Cuman karena kan di Sindoro itu ada juga spot yang bagus. Jadi itu kayak di atas batu gitu. Terus belakangnya apa ya, sumbing kalau nggak salah. Kalau misalkan lagi beruntung ya dapat lautan awan juga. Nah cuman sayangnya kemarin itu kita udah berangkat ke sana ternyata badai. Jadi bahkan hari itu aja tuh kita hampir nggak bisa naik. Jadi belum ada kepastian. Kita udah sampai di base campnya, cuman belum ada kepastian boleh naik atau enggak. Nah baru ada dapat kepastian itu subuh, dan itu pun cuman boleh tektok dan tidak boleh lewat dari pos 4. Jadi ya udah hari itu cuman bikinnya ya sebisanya aja. Jadi waktu itu cuman bikin di pos 3 doang. Tapi nggak bikin yang tarian 38 provinsi. Jadi waktu itu bikinnya yang nari Dayak tapi pakai baju adat. Orang gila mana coba naik gunung pakai baju Dayak, pakai long torso yang benar-benar harus tegap gitu kan. Malah kan kita kalau misalkan kita naik gunung kan harusnya pakai pakaian yang senyaman mungkin ya. Karena kan kayak menguras tenaga banget. Itu langsung dipakai dari bawah. Langsung dipakai dari bawah. Bener-bener langsung dipakai dari bawah, cuman dilapisin gitu loh. Kayak dilapisin jaket gitu. Cuman kainnya ya namanya kain ya, kain kayak disarungin gitu doang, melorot-lorot. Maksudnya jadi turun walaupun kayak diangkat diikat tapi turun lagi. Jadi ya lumayan lah ya pengorbanannya kemarin. Emang pas di atas juga badai sih pas kita nyampe atas. Jadi kayak berebut dengan cuaca gitu bikinnya. Gila sih ya. Pengorbanan sekali. Tapi pengen nanti remedial sih, nanti pengen naik lagi ke situ. Karena kalau belum kecapai tuh kayaknya rasanya nggak bisa nih, harus ngulang nih kayak gitu. Next cobain mungkin nari di tengah badai Kak. Ada, tapi itu justru pas lagi badai itu waktu itu kan belum hujan ya, maksudnya kayak baru angin-anginnya. Justru udah hujannya tuh lewat gitu, udah lewat terus tinggal angin-anginnya doang, tapi emang bener-bener kenceng banget. Di Sendoro itu juga, jadi ada bikin juga di atas batu, tapi pakai topeng narinya, tapi nggak pakai baju Dayak. Jadi hari itu tuh bawa kayak bikin 2 gitu kan, 2 jenis tradisi.
gitu kan, yang satunya yang Dayak yang emang full kostum, nah yang satunya kayak pakai dilapisin baju kaos gitu doang tapi pakai topeng gitu. Dan itu pas jadi pas itu kan lagi musim-musimnya film Avatar kan ya. Nah terus saya captionnya Avatar versi kearifan lokal. Pengendali angin. Karena anginnya beneran kenceng banget. Mungkin kalau pas lagi badai gitu kan kabut gitu. Pas kabut kebuka berubah gitu. Keren itu. Oke, lanjut lagi nih kayak ini pertanyaannya nih agak ini nih ya. Ini agak sulit. Agak sulit sebenarnya. Ini mungkin teman-teman penonton nih penasaran nih. Kan penontonnya nggak semua cowok, nggak cewek, ya macam-macam kan ya. Mungkin mereka penasaran sama apa namanya pasangan. Kayak sini katanya udah punya pasangan belum gitu pertanyaannya nih. Itu rahasia sih kalau yang rahasia itu. Oke. Nah, kendala yang paling berat apa nih untuk Kak Elsie biar sukses di dunia tari sampai detik ini? Yang paling kendala yang paling berat itu ya apa ya? Maksudnya nggak ada yang berat-berat banget juga sih. Cuman yang paling money kali ya. Karena jujur saya tuh sebenarnya sekarang sedang setelah bikin yang 38 provinsi dengan versi kreasi baju adatnya. Nah sekarang malah udah lagi jalan, sebenarnya udah 2 tahunan sih lagi jalan buat bikin yang versi backgroundnya masing-masing apa namanya wisata provinsi itu gitu. Makanya kalau kayak kemarin saya ke Rinjani segala macam tujuannya itu. Jadi ngambil kalau yang Lombok NTB perwakilan NTB, nah saya ngambilnya view-nya Rinjani kayak gitu. Nah, sebelumnya pernah di Sulawesi Utara ngambil view-nya apa tuh ya, bukit apa ya, pokoknya Kalang apa ya lupa lagi namanya. Pokoknya ada bikin juga, maksudnya view-nya yang gunung gitu kan, Gunung Kelabat ya kalau Sulawesi Utara. Udah ngambil juga di Gorontalo, terus di Jawa Barat ngambilnya yang Tangkuban Perahu. Apalagi ya, lumayan sih udah lumayan. Terus kalau Jogja ngambilnya di ini sih Bukit Panguk sih. Jadi memang lebih pengen memperkenalkan wisatanya. Pengennya tuh kayak masing-masing provinsi. Jadi tuh kalau yang sebelumnya kan kayak ketukatnya ganti baju adat, baju adat ya. Nah kalau ini pengennya ganti tempat, bener-bener ganti tempat gitu. Gitu. Gokil. Keren sih itu kalau kan jadi kayak butuh apa ya, maksudnya nggak cuman tenaga tapi butuh dana yang gitu. Lumayan juga. Jadi makanya ya backpackeran lah. Namanya juga backpacker, makanya kayak kemarin kan langsung pas dari sini berangkatnya langsung nyinggah ke Jawa Timur, maksudnya lewat darat gitu kan, Jawa Timur, terus nyebrang ke Bali. Nah dari Balinya baru ke Lombok kayak gitu. Jadi perjalanannya justru malah keren kayak gitu ya. Ada tempat-tempat yang bisa kita singgahi dan mungkin waktu di Bali, wah pakai adat Bali nih gue coba deh. Nah pengennya tuh kayak gitu. Ya begitulah. Mudah-mudahan bisa secepatnya. Tang. Gitu. Tapi kayaknya bisa juga ya kalau yang make up tren Asoka gitu ya. Cuman emang lebih sukanya bikin yang lebih ketari sih. Maksudnya kalau kan kemarin kan misalnya trennya make up kalau Asoka. Nah kalau saya malah bikinnya yang versi tarinya kayak gitu. Tapi udah pernah nyobain ini belum yang Dewi Persik? Yang mana itu? Gudang Garam Jaya. Gudang Garam Jaya. Iya itu kayaknya lewat mulu ya. belum nyobain sih. Udah enggak. Itu sering dijadi. Tapi netizen tuh ada aja. Mbak Dewi mau rokoknya apa katanya? Gudang Garam Jaya.
Kesebut ini produk dah gua aja. Lagi viral tuh ke Persik. Oke. Nggak kerasa kayak seru banget ini ya. Oke. Kayaknya sih ada yang mau disampaikan kan nih buat adik-adik di rumah atau orang yang mau mulai belajar nari gitu biar bisa kayak Kak Elsie ini kayak gimana nih? Mungkin ada sedikit tipsnya yang mau disampaikan. Nah, buat adik-adik yang di rumah, nggak cuman adik-adik doang sih ya. Kadang ada yang udah seumuran saya atau bahkan yang di atas tiba-tiba pengen deh belajar nari juga gitu kan. Cuman kayaknya udah telat. Jangan pernah mikir udah telat. Semua itu tidak ada yang terlambat. Teruslah belajar, kemudian konsisten, sering-sering latihan, insya Allah bisa kok punya nama yang besar dalam bidang tari. Nggak cuman musik ya, penari juga bisa punya nama yang besar dan kita harus bisa memperkenalkan budaya kita sampai di mata dunia. Tuh, teman-teman ingat ya. Sama halnya dengan saya selalu menggaungkan ya untuk mencintai produk-produk Indonesia atau memperkenalkan produk atau budaya-budaya Indonesia ke mata dunia. Iya benar. Gitu. Oke, kayak sih. Ada lagi kayak sih yang mau disampaikan kira-kira? Paling ini sih mungkin buat pemerintah terkait mungkin ya. Mungkin maksudnya kesenian itu lebih diperhatikan lagi lah. Maksudnya diberi ruang, diberikan kita diberi akses agar bisa dikenal lebih banyak orang lagi kayak gitu. Biar enggak lebih diperhatikan lah. Iya betul Kak. Biar enggak lama-lama justru orang-orang malah nggak mencintai budaya lagi gitu. Iya, ngerinya karena tergerus sama zaman yang mereka lebih suka modern dance atau joget K-pop, mandi lumpur. Mandi lumpur itu yang mereka senengin. Justru yang kayak budaya sendiri itu hilang gitu. Maksudnya jangan sampai tarian Indonesia, khasnya Indonesia ini hilang begitu saja gitu. Anak-anak yang penerus bangsa ini jadi pada lupa, oh ini tarian apa kok nggak tahu gitu. Nggak tahu. Karena mungkin di sekolahnya pelajaran seni tari atau budaya gitu hanya sekali misalkan atau mungkin nggak ada nih mata pelajarannya atau gimana gitu. Jadi kan benar-benar nanti lama-kelamaan bisa hilang kalau kayak gitu. Maksudnya buat pemerintah ya disediakan wadah lah untuk mereka ini bagaimana caranya bisa terus berkreasi kayak. Iya. Terus kemarin juga pernah ada dengar keluhan sewa gedung gitu buat pementasan gitu kan di salah satu gedung di Jakarta lah. Lupa gedungnya apa, tapi emang buat pementasan gitu. Nah, itu kayak makin meras seniman gitu loh. Maksudnya harganya kayak nggak masuk akal gitu. Jadi kan seniman-seniman yang ingin menampilkan sebuah karya jadinya lebih dipersulit ya kayak gitu. Sayang banget ya. Negeriku yang tercinta. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Oke, Kak Elsie, makasih banyak nih ya. Kak Elsie keren ya. Makasih. Pengalamannya luar biasa nih, Kak Elsie. Oke, Kak Elsie, closingnya boleh dong sedikit pakai tarian gitu. Waduh. Tapi awas nabrak gelas. Nabrak gelas itu. Oke, saya closing dulu kayak. Okay. Nah, habis ini kasih sedetik aja di tarian. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan saya bareng narasumber saya yang sangat luar biasa, Kak Elsie Sastia. Buat teman-teman juga, teman-teman silakan follow Instagramnya Elsie Sastia. Ini pasti ketemu deh Instagram dengan ketik ELSI, bukan LC ya, LC. Jangan salah. _Sastia ya. Iya benar. Jadi ketemu, nanti silakan teman-teman follow Instagramnya karena
dukungan dari teman-teman, support dari teman-teman semua itu sangat dibutuhkan juga pastinya gitu. Oke, itu aja. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu tarian penutupnya. Oke. Langsung hormat gini. Iya, buat teman-teman juga yang punya pengalaman unik dan menarik, teman-teman juga bisa menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, Kak Elsie. Kita udah salaman belum ya? Belum salaman. Makasih, ya. Kak Elsie. Makasih banyak juga sudah diundang di sini. Sama-sama.